Assalamualaikum teman-teman, kembali lagi di channel Mir Ramadan Nazar, dan kita sudah kembali lagi di software kesayangan kita, Photoshop CS6. Oke, jadi hari ini kita bakal belajar cara bikin manipulasi kayak gini ya. Kita bakal ngajarin dari dasarnya, dasar manipulasinya, cara bikinnya gimana. Tapi tidak terlalu detail ya, karena ini mudah banget teman-teman. Jadi yang pertama kali gue lakuin adalah gue bikin dulu layer max. Gimana caranya? Gue bakal ulangin lagi. Jadi teman-teman, caranya itu gampang banget. Kalian bisa tekan Ctrl J untuk copy layer, terus kalian tekan Ctrl dan klik gambar di layer. Dah kan. Habis itu tekan layer max ini, yang ini. Oke. Habis itu kalian tekan Ctrl T, kecilkan. Ya segini cukup lah ya. Terus kalian geser ke gambar utamanya. Terus kalian bisa eksperimen ya, kayak gini boleh, atau ngepas sama ukuran kanvas juga boleh, atau dilebihin juga boleh teman-teman, terserah kalian enaknya kayak gimana. Kalau saya sih enaknya kayak gini ya. Oke, habis itu kita tekan layer putih, tekan Ctrl I, udah hilang semua gambar teman-teman. Terus kalian bisa brush deh warna putih untuk memunculkan gambarnya lagi kayak ini. Ya kayak gini teman-teman, bisa aja kayak gini. Nah, kita akan hapus gambar yang nggak perlu, kayak background apa rumput-rumput kayak gini, pohon-pohon, kita nggak perlu ya, hapus aja. Yang kita perlu itu yang di bawah. Misalnya udah nih selesai. Untuk merapikan ini, bagian ini, karena terlalu lama, kita nggak usah ya teman-teman. Intinya kayak gitu teman-teman, kalian butuh satu gambar untuk dimanipulasi, lalu tarik ke sini, terus kalian brush putih ya, untuk memunculkan gambarnya kembali. Terus kan udah nih, warnanya sama enggak, gimana dong caranya biar warnanya sama? Bisa pakai adjustment layer, kalian bisa pakai hue or saturation, color balance. Itu kalau saya ya. Kalau kalian punya cara yang lebih cepat ya silahkan, nggak apa-apa. Oke. Color balance itu lebih sulit untuk mencocokkan warna teman-teman. Jadi saran saya pakai hue or saturation. Jangan lupa tekan tombol ini ya. Agar efeknya itu cuma ke layer ini ya, ke layer 1. Oke, terus saya coba pilih warna yang sesuai. Saya bisa tambahin saturation-nya atau bisa saya kurangin. Udah. Terus untuk ngecek udah cocok atau belum secara gelap atau terang, kalian bisa pakai black and white. Udah. Di sini bisa kita lihat nggak cocok ya, ini terlalu terang bagian sini, harusnya digelapin lagi. Oke, kita akan menggelapkannya menggunakan brightness or contrast atau exposure. Itu adalah favorit saya teman-teman. Kalau kalian pakai cross atau pakai level itu bisa ya, terserah kalian. Tapi kalau saya sih lebih milih dua ini ya, brightness or contrast sama exposure. Saya bakal pakai exposure di sini, jangan lupa. Terus saya edit lagi biar pas itu ya. Coba saya hitungin. Oke, udah cukup menyatu ya teman-teman. Jadi gitu caranya.
Secara sederhananya kayak gitu. Terus kita akan loncat ke sini. Oke. Jadi selain itu saya akan ngajarin cara nyeleksi ya. Beberapa gambar yang mungkin kalian itu kesulitan menyeleksi dengan cepat. Jadi walaupun kalian cuma pakai CS6, kalian bisa kok nyeleksi yang cepat gitu. Misalnya, saya pengen pakai gambar dari fotonya Bini Production. Misalnya kita pakai ini. Kalau di Photoshop CC itu mudah sekali teman-teman, tinggal select subject ya. Berhubung kita pakai CS6, ada cara yang lebih mudah, tapi ya kita butuh usaha lagi ya biar labu-labu ini terseleksi. Jadi caranya adalah kita hilangin dulu kuncinya, habis itu kita pergi ke select, terus kita pilih color range, lalu pilih warna ini, warna biru ya. Udah, coba di invert. Oke, udah ya. Jadi saya klik, lalu saya tekan Ctrl Shift I. Oke, ini agar kita menyeleksi labunya saja. Dan di sini masih ada bayangan labunya ikut terseleksi, dan ini nggak apa-apa teman-teman, santai. Habis itu kita tekan layer max. Oke. Terus kita bisa bersihin manual ya, pakai brush yang hard. Terus kalian bisa bersihin sendiri. Setidaknya teman-teman ini tuh lebih cepat ya daripada kalian harus pakai pen tool atau pakai quick gitu. Quick section tool itu lama sekali teman-teman. Jadi saya lebih memilih cara seperti ini. Itu untuk gambar yang simple, cuma backgroundnya nggak terlalu ramai, cuma ada 2 warna doang, itu bisa dipakai teman-teman. Itu ya cara menyeleksi yang bagus itu kayak gitu teman-teman. Kalau misalnya gambarnya itu berbackground yang warnanya sepi, cuma ada 1-2 warna doang itu. Setelah itu saya akan ngajarin kalian cara bikin situasi kayak gini, situasi gelap mengerikan gitu, menyeramkan, khas Halloween. Gimana caranya teman-teman? Jadi saya akan mulai dulu dari layer paling bawah ya, yang ini, untuk bisa bikin backgroundnya itu gelap hijau itu ya. Terus ada cahayanya. Untuk cahaya ini nanti ya teman-teman, kita ke backgroundnya dulu. Oke, jadi yang pertama saya lakuin adalah pakai exposure untuk menggelapkan dulu teman-teman. Oke, di sini udah gelap kan, udah cukup gelap, jangan terlalu gelap ya teman-teman, segini aja cukup. Terus saya pilih color balance. Kenapa saya nggak pilih hue or saturation? Karena di sini kita hanya akan menggelapkan bagian. Nah ini kan saya zoom ya. Gini teman-teman, kalau kita aktifin color balance, nggak semuanya ikut gelap kan. Jadi ini masih masuk akal teman-teman kalau menurut saya. Terus kalau kita misalnya pakai hue or saturation, itu hasilnya kayak gini teman-teman. Saya kurang suka ya sama hasilnya, jadi saya lebih milih pakai color balance. Oke, terus kita akan lanjut ke
ke sini ya. Sebentar teman-teman, saya cari dulu. Oke, udah ketemu. Yang saya lakukan itu sama, saya akan menggunakan dulu. Dikerapin dulu teman-teman yang saya lakuin. Terus saya pakai hue air saturation untuk memperkuat warna. Habis itu saya gelapin. Udah ya. Terus untuk ini teman-teman, untuk layer ini yang bebatuan ini saya menggunakan color balance tapi di atas sendiri teman-teman. Nanti saya jelasin ya. Itu dulu. Terus habis ini saya ke sini ke semak-semak. Sama aja teman-teman, saya samain warnanya ya. Sama-sama hijau. Kalau tadi kan nggak hijau banget ya, lebih dominasi kuning. Saya ubah ke warna hijau tapi tidak menghilangkan kuningnya, pakai hue or saturation teman-teman. Ini tinggal geser, simple sekali. Terus saya gelapin. Ini nggak masalah ya teman-teman, karena kita akan menggelapkan bagian ini juga, bagian background tadi. Terus kita akan menggelapkan bagian backgroundnya. Oke. Terus habis ini saya bakal pilih gerobak ini teman-teman. Masih sama ya, saya pakai exposure sama hue or saturation agar saya itu bisa mencocokkan warna objek-objek yang lainnya dengan background dan objek utama ini. Oke, habis ini kita ke rumah. Jadi teman-teman, saya itu punya konsep gimana rumah ini adalah rumah tua yang udah lama ditinggalin dan di hutan ya teman-teman. Jadi otomatis rumah ini udah lumutan. Bentar, saya cari dulu. Oke, di sini untuk membuatnya hijau. Di sini kan sebenarnya ini warnanya hijau teman-teman. Itu saya pakai color solid. Sebentar, saya cari dulu. Oke, kita pakai color solid juga bisa teman-teman. Terus di sini saya pakai color balance yang simple ya, cuma geser-geser warna doang. Kalau misalnya pakai color solid itu saya kurang suka sih untuk bagian rumah ini ya, karena terkadang itu hijaunya itu terlalu berlebihan teman-teman. Jadi saya pakai color balance saja gitu. Oke, habis ini kita menggelapkan pohon ini. Oke, udah cukup gelap ya teman-teman. Kalau kalian bingung gimana sih cara mengoreksinya biar udah kelihatan gelapnya itu merata gitu, kita pakai black and white seperti yang saya bilang di awal ya. Oke, di sini kalian bisa lihat ya mana yang kurang gelap, mana yang terlalu gelap, terlalu terang gitu. Saya matikan dulu. Untuk bagian labu ini
Saya gelapin aja teman-teman, terus saya kasih cahaya-cahaya kayak gini. Oke, habis itu semak-semak ini juga oke. Sebentar teman-teman. Oh ya, sebelum ke sini ini kan ada cahayanya teman-teman. Jadi logisnya itu memandukan cahaya ya ke sini ya. Jadi kita tambahin juga cahaya di situ. Seperti ini teman-teman kira-kira. Nggak usah terlalu ke sini-sini ya teman-teman, karena nggak logis kalau misalnya sampai ke sini-sini. Jadi kita ada di sebelah sini aja untuk pencahayaan. Untuk pencahayaan kalian bisa cari referensi di internet ya teman-teman, karena jujur saya juga masih kesulitan untuk mengatur cahaya dan mengatur refleksi itu cukup sulit ya teman-teman. Jadi saya belum bisa. Oke, habis itu kan ada cahaya nih di sebelah sini teman-teman, ada cahaya jatuh. Saya buatnya itu manual pakai color solid warna putih, bisa dilihat ya, pakai color solid. Terus saya pakai cahaya warna biru teman-teman, ini. Terus di akhir saya pakai color balance. Di sini saya menetapkan color balance itu di paling atas ya. Kenapa? Agar saya tidak perlu membuka kamera raw filter. Jadi saya nggak perlu repot-repot keluar masuk Photoshop hanya untuk mengatur hawa-hawa warna biru ini ya. Terus enaknya kita bisa atur sendiri teman-teman. Kita bisa atur kemerahan kayak gini bisa, tapi kurang cocok ya. Kayak gini lebih cocok. Tuh. Jadi saran saya sih teman-teman, kalau kalian mau buat gambar kalian itu ada feel deepnya, ada hawa-hawa biru, ada hawa-hawa gelap, tapi gelapnya itu bukan gelap yang gimana ya, gelapnya itu bukan gelap yang gini teman-teman. Sebentar ya. Nah, kalau gini kan cuma gelap biasa, jadi kurang menyeramkan ya. Biar serem kita tambahin warna biru, kita tambahin warna merah seperti itu teman-teman. Jadi begitu saja tutorialnya. Kalau ada yang ditanyakan yang bisa tulis di kolom komentar. Jadi segini dulu teman-teman, saya mau buat lagi ya. Bye bye.